Selamat pagi semuanya, saya Tasya dari Jurnalis Kanida. Di sini kami akan mengikuti kegiatan studi lapangan fase F SMKN 2 Magelang. Nah, untuk kegiatan fase F kali ini kita berada di Toko Bunga Tanaman Hias Dika Putri, Desa Dukuh Kopeng, Kabupaten Semarang nih. Di sini fase F akan belajar mengenai bercocok tanaman organik. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu P5, mari kita mengulas sedikit tentang P5. Nah, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kerap kita sebut dengan P5 ini merupakan bagian dari kurikulum Merdeka. Proyek P5 SMKN 2 ini di bawah naungan BKS 1. Nah, jadi seperti itu sedikit ulasan tentang proyek P5 dari saya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ikuti kegiatan ini. Memasuki kawasan toko tanaman hias Dika Putri yang terletak di Desa Dukuh Kopeng, Kabupaten Semarang ini, kita akan langsung disuguhi dengan pemandangan rumah-rumah penduduk yang halamannya ditanami oleh tanaman hias. Di sini siswa-siswi fase F akan diminta untuk melakukan praktik cara membudidayakan tanaman organik. Sebelum mengikuti kegiatan ini, mereka terlebih dahulu dikoordinir membentuk kelompok antar kelas. Baik, bersama saya Nisa, tim jurnalistik Skadida. Seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa proyek P5 ini di bawah koordinasi WKS 1. Nah, untuk itu saya telah tergabung bersama Ibu Yuwana selaku staf WKS 1. Selamat pagi, Bu Yuwana. Selamat pagi, Mbak Nisa. Boleh nih, Bu, berbincang-bincang sedikit tentang kegiatan kali ini? Boleh. Boleh tahu, Bu, apa itu tujuan diadakannya kegiatan P5 kali ini? Baik, tujuan kegiatan P5 kali ini untuk kegiatan hari ini kita itu P5 dengan tema berrekayasa dan berteknologi untuk kelas 11 atau fase F. Tujuan dari diadakannya kegiatan pada hari ini itu untuk memberikan pengalaman kepada anak-anak, pengetahuan dalam rangka untuk mencapai atau memberikan karakter kepada peserta didik. Karena hari ini kita berada di kebun organik seperti yang Mbak Nisa lihat, luar biasa cantik sekali ya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana bertanam hidroponik dengan sukulen seperti ini. Jadi ini sukulen seperti ini memang diharapkan anak-anak itu nanti mempunyai pengetahuan dan juga pengalaman tentang bagaimana kebun hidroponik atau mengelola kebun hidroponik yang nanti bisa menginspirasi anak-anak untuk bisa berkreatif, karena memang dari tema yang kita ambil pada hari ini itu yang kita harapkan anak-anak nanti bisa kreatif dan mempunyai bernalar kritis begitu. Jadi dengan seperti itu punya pengalaman, kemudian bisa mempraktekkan secara sendiri sampai pada bagaimana nanti memasarkan proses kewirausahaannya. Nah, seperti itu yang bisa kita dapatkan dari kegiatan P5 pada hari ini. Keren ya, Bu? Ya, keren sekali memang. Oh ya, Bu, kan di daerah Magelang juga banyak nih, Bu, kebun-kebun bunga seperti ini. Nah, kenapa pihak sekolah tuh memutuskan untuk berkunjung ke sini? Ya, jadi memang betul apa yang disampaikan Mbak Nisa, memang Magelang itu karena iklimnya juga iklim yang bagus untuk hidroponik ya Mbak ya. Jadi sangat support sekali, kemudian pariwisatanya juga didukung dengan adanya tanaman-tanaman hidroponik semacam ini. Kemudian memang sentra hidroponik untuk tanaman sukulen ini yang paling besar di Magelang itu adalah di daerah Kopeng. Sebelum memutuskan untuk berkunjung ke sini kan tentunya banyak persiapan dan pertimbangan yang harus disiapkan oleh sekolah nih, Bu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai hal tersebut, Bu. Baik, jadi persiapannya sebelum kita memutuskan ke sini, Bapak Ibu Guru sebagai fasilitator mengadakan survei terlebih dahulu. Bapak Ibu Guru mengadakan survei ke beberapa tempat kebun hidroponik di lingkungan sekitar Magelang. Nah, dari beberapa survei yang sudah dilakukan, nah ini kita menentukan untuk yang ada di Kopeng karena memang alasannya di sini adalah sentra untuk hidroponik, utamanya untuk sukulen seperti ini. Apa harapan Bapak Ibu Guru fasilitator setelah kunjungan di hari ini? Baik, harapannya jadi nanti anak-anak bisa mempunyai pengetahuan dan juga pengalaman. Dari situ anak-anak nanti bisa memiliki kreativitas dan juga mempunyai daya nalar yang tinggi, mandiri juga,
bisa menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari kegiatan hari ini dan bisa terinspirasi untuk membuat tanaman-tanaman hidroponik ini secara mandiri seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yana. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk berbincang-bincang bersama saya, Bu. Terima kasih kembali Mbak Nisa. Bu Dwi selaku pemilik toko bunga tanaman hias Tika Putri ini memulai usahanya dari yang awalnya hobi menjadi penghasil pundi-pundi uang. Tentunya hal ini sangat menginspirasi siswa-siswi fase F untuk berwirausaha. Dengan menyalurkan hobi pun bisa mendapatkan penghasilan yang jumlahnya malah lebih tinggi dari penghasilan pokok. Ya, pemirsa, kembali lagi dengan saya, Ika, tim jurnalistik Skadida. Di sini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Ibu Dwi selaku pemilik tanaman hias Tika Putri. Baik, dengan Ibu Dwi, gimana nih kabarnya, Bu? Baik-baik aja. Baik, langsung ke pertanyaan pertama ya, Bu. Ya. Tujuan didirikannya toko tanaman hias ini apa ya, Bu? Ya, tujuan paling utama adalah untuk memperbaiki ekonomi karena sebagian besar penduduk di sini adalah dari petani sayur, sedangkan petani sayur itu dengan harga yang naik turun dan sudah diprediksi itu keuntungannya tidak stabil, sehingga saya membuat salah satu toko tanaman hias dan juga untuk bisa memperkenalkan dusun duku di kalangan luas dan juga untuk bisa memperkenalkan sukulen dan tanaman hias kepada masyarakat umum. Baik, untuk pendiriannya sendiri ini memang jadi sumber penghasilan pokok atau memang sekedar menyalurkan hobi ya, Bu? Kalau sebenarnya pokoknya bukan, karena saya sebenarnya sukulen adalah hobi sekaligus sampingan, tapi hasilnya malah menjadi sebuah hasil yang pokok. Luar biasa sekali ya, Bu. Didirikannya udah sejak kapan ya, Bu? Kalau orang dusun duku itu semuanya dari zaman nenek saya, kakak saya memang sudah jualan bunga, tapi zaman dulu belum sehebat media sekarang, sehingga kalau saya fokusnya itu baru tanaman hias itu baru sekitar 6 tahun yang lalu, ke sukulen baru sekitar 3 tahun. Jadi sukulen itu baru 3 tahunan. Udah lama banget ya, Bu? Iya, Jadinya, lumayan lah. Dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya nih, Bu, kendala terbesar dari penanaman ini apa sih, Bu? Kalau untuk penanamannya, bukan penjualan, itu ketika musim hujan di desa kami kan bisa turun kabut sampai ke bawah. Nah, ketika turun kabut sampai ke bawah itu tanaman banyak yang busuk kalau tidak kita semprot dengan antrakol. Jadi kita pakai antioksidan biar itu tidak busuk, tapi kadang sudah semprot saja masih busuk karena kabutnya sampai ke bawah, sehingga mengingat sukulen itu sendiri kan merupakan tanaman yang batangnya tidak sejati sehingga mudah busuk ketika terkena mendung. Kalau orang Jawa mengatakan bun upas. Untuk step by step penanamannya mungkin bisa saya tahu lebih lanjut, Bu. Ini kan kalau penanaman kita bisa 2 tahap, bisa dengan propagasi batang, bisa dengan propagasi udara. Kalau dengan propagasi batang itu tinggal kita potong, ini dipotong saja. Ya. Kita jemur sekitar 2 sampai 3 minggu sehingga nanti di sini akan kering dan muncul akar. Setelah kering muncul akar baru kita tanam. Tapi kalau propagasi udara itu yang kita pakai adalah daun. Daun ini nanti kita proroli seperti ini, kita jemur sekitar 3 minggu. Nanti di sini sudah akan tumbuh akar, tunas-tunas yang baru, tinggal kita tempelkan. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, gitu itu. ya, Bu. Kalau enggak sebenarnya disebar kayak gini bisa. Cuman kadang resiko kebusukan ketika di sini kan itu busuk langsung di situ, tapi ketika sudah dijemur dulu yang busuk kan sudah busuk sehingga yang kita tanam memang sudah benar-benar efisien. Jadi sudah benar-benar hidup. Sudah. Cukup mudah ya, Bu, berarti? Iya, mudah sekali. Intinya kalau saya kadang sama keluarga bilang kalau tanamannya itu adalah tipe urip. Artinya ketika daunnya jatuh pasti dia sudah jadi sukulen yang baru. Untuk perawatannya apakah juga cukup mudah gitu? Mudah sekali karena kalau sukulen itu tidak perlu banyak penyiraman. Jadi seperti dilihat ini kan warnanya kuning, semakin cantik karena dia tidak terlalu disiram. Tinggal nunggu media kering baru disiram. Kalau disiram terlalu sering malah nanti bisa membusuk dan mempunyai warna yang tidak bagus. Karena sukulen itu cantiknya adalah di warna, bukan di besar kecilnya. Jadi kadang ada warna keping-pingan, kemerah-merahan, itu cantiknya di warna. Oke, Bu. Untuk yang terakhir nih, pandangan untuk bisnis ini 10 tahun ke depan kira-kira gimana ya, Bu?
Oh, sangat-sangat apa ya? Apalagi dengan pangsa online seperti ini, kita jual di pasar offline kan enggak begitu laku. Kita online itu sukulen itu salah satu tanaman yang paling aman kita kemas. Kita bisa mengirim sampai ke Kalimantan, ke luar pulau, bahkan ada sampai diekspor. Itu ke depan kalau sukulen insya Allah malah semakin maju karena di luar seperti kita lihat ada di Korea, ada di Jepang, di Cina, itu sukulen itu kan bisa digunakan sebagai lalapan dan sebagai makanan karena menjadi salah satu obat. Cuman kadang orang di desa sini tidak tahu kalau itu sebenarnya obat. Jadi mungkin ke depan mungkin lebih dengan modal yang sedikit, lahan yang sempit bisa menghasilkan duit yang banyak. Gitu ya. Sepertinya sudah cukup untuk perbincangan kita kali ini. Terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih atas informasinya sudah berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih. Itulah tadi perbincangan kita dengan Ibu Dwi sebagai pemilik toko bunga tanaman hias Dika Putri. Setelah melalui kegiatan materi dan praktik, siswa-siswi fase F mereka diberi jeda waktu untuk menikmati suasana di toko tanaman hias Dika Putri. Beberapa siswa-siswi juga terlihat senang bisa mendapatkan bingkisan berupa tanaman untuk mereka bawa pulang sebagai oleh-oleh. Baik pemirsa, masih bersama saya Ika, tim jurnalistik Skanida. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu peserta kegiatan kali ini. Baik, dengan Kakak Jasmine, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Ikaya sendiri? Alhamdulillah baik juga deh. Alhamdulillah. Gimana nih? Gimana? Ini nih, mau obrolan langsung aja ya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana kesan Anda selama mengikuti kegiatan kali ini? Untuk kesan pribadi saya ya tentunya senang ya didapatkan kayak ada kegiatan P5 yang bisa keluar dari sekolah untuk studi lapangan dan terlebih lagi untuk materinya kan asik ya untuk tanaman kayak sekulen. Siapa sih yang belum tahu sekulen, kayak cuma tahu bentuk tanamannya tapi tidak tahu itu namanya tuh sekulen. Itu salah satu keluarga kaktus. Nah, itu menurut saya pribadi ya merupakan pengalaman yang baik. Dan untuk guru P5 ya semoga dengan kegiatan ini bisa semakin diperbanyak kayak gitu loh untuk studi lapangannya. Terus bisa kayak kalau bisa sampai Jogja atau Semarang gitu kan masuk kan ya. Untuk yang selanjutnya nih, tadi kan sudah belajar banyak ya? Iya. Apa sih yang dipelajari? Untuk tadi itu ada pemateri yaitu sekulen, cara perkembangbiakannya, jenis-jenis sekulen. Terus kalau misalnya sekulen kena sinar matahari itu warnanya semakin bagus. Terus kita juga diajarkan bagaimana cara penanamannya, media yang dipakai itu apa saja begitu. Sepertinya sudah cukup ya untuk perbincangan kita kali ini. Boleh. Mungkin bisa bertemu di lain hari. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Nah, itu tadi rangkaian kegiatan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Untuk kedepannya, bakal ada banyak proyek P5 yang lebih seru dan tentunya lebih banyak hal-hal baru yang dapat kita dipelajari. Jadi, seperti itu kegiatan fase F untuk kali ini. Sampai jumpa di kegiatan fase F berikutnya. Bye-bye.